أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني yafqahu qawli amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Semua jamaah Masjid Mapolres Bangkalan yang kami hormati, wa khusus dzikri Bapak Kapolres dan semua anggota yang ada di Mapolres. Alhamdulillah siang ini kita diberi kesempatan oleh Allah untuk melaksanakan ibadah sholat zuhur bersama-sama di tempat ini. Mudah-mudahan semua amal kita diterima oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Kasih. Kami dari Majelis Ulama Indonesia dan juga dari PJNU pengurus cabang Nahdlatul Ulama dan juga dari Lembaga Amil Zakat Sidogiri dan juga dari Ikatan Alumni Santri Sidogiri setiap bulan Ramadan mengadakan dakwah keliling. Alhamdulillah pada siang hari ini ada di tempat yang penuh barokah ini kita dikumpulkan oleh Allah di masjid ini. Kita ngaji bersama. Pada saat ini kita akan membahas tentang hal yang berkaitan dengan kekayaan kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini disebutkan dalam firman Allah surat Al-Munafiqun ayat 10. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Di sini disebutkan perintah Allah dalam surat Al-Munafiqun ayat 10. Wa anfiqu mimma razaqnakum. Anfiku, wa anfiku, nafkahkanlah, belanjakanlah atau tasarrufkanlah harta-harta yang kita miliki. Katanya Allah di sini dikatakan sebagian harta yang aku beri rezeki kepada kalian. Rezeki yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Min qabli ayyatiya ahadakumul maut. Sebelum datang kematian bagi kalian, sebelum kita meninggal dunia. Fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Kalau sudah ada tanda-tanda kematian sudah akan datang, maka akan kita ucapkan atau akan kita mohon kepada Allah agar kematian itu ditunda. Laula akhartani katanya di sini. Kalau toh umpamanya ditunda kepada saya ila ajalin qarib, pada masa yang sebentar saja. Pada saat kita akan menghembuskan nafas yang terakhir, itu minta kepada malaikat, mohon juga kepada Allah agar jangan sampai dicabut saat ini, agar ditunda lagi. Karena tentunya pada saat kita naza atau sakaratul maut, amal-amal yang kita lakukan pada saat kita sudah saat itu posisi seperti itu ditampakkan oleh Allah. Sehingga di sini hal yang berkaitan dengan harta yang kita miliki, apakah sudah disedekahkan atau tidak? Apakah sudah dizakatkan atau tidak? Ini pastinya juga ada pada saat itu, ditampakkan oleh Allah.
Sehingga di sini ada komentar dari mereka itu di antara kita pada saat kita akan meninggal dunia. Laula akhartani ila ajalin qarib. Bahwa ditunda kematian kami ini wahai Allah sebentar saja. Namun apa yang terjadi? Pada saat itu sudah dijawab tidak bisa ditunda lagi. Wala yu'akhirullahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum mimma ta'malun. Katanya Allah dalam ayat yang lain, sudah tidak bisa ditunda lagi. Kalau sudah seseorang sudah ajalnya, maka itulah sampai di sana, tidak bisa ditunda lagi. Ini pasti kita alami masing-masing kita. Cuman kita tentu berharap kepada Allah mudah-mudahan apa yang kita lakukan itu menjadi pengantar kita kebahagiaan dunia dan akhirat. Karena setiap kita akan mengalami seperti itu. Dalam keterangan yang lain, teman itu ada 3 katanya di sini. Jadi kalau Rasulullah SAW al-akhillau thalathatun. Teman itu ada 3. Fa amma khalilun fayaqulu ana ma'aka hatta ta'tiya qabraka. Ada yang mengatakan teman itu saya bersamamu selalu sampai kamu mendatangi kuburan kamu. Pada saat kita meninggal dunia pasti ada orang yang mengantarkan kita. Fa insyaallah paling tidak adalah kerabat kita. Kerabat kita itu biasanya tidak ikut masuk ke dalam liang lahat atau ke dalam kuburan, pasti itu. Artinya katanya di sini hatta ta'tiya qabraka, saya cuma bisa mengantarkan sampai ke kuburan kamu. Saya maaf tidak bisa masuk. Saya cuma bisa membantu memikul kamu dan meletakkan kamu ke dalam kuburan dan saya akan pulang. Karena sebatas ini tempat saya yang bisa saya hantarkan kepada kamu. Kemudian wa amma khalilun fayaqul laka ma a'taita wa ma absakta falaysa laka fadzalika maluka. Laka ma a'taita. Yang Anda berikan itu adalah milik kamu. Wa ma amsakta falaysa laka. Yang Anda tidak berikan itu bukan milik kamu. Jadi harta yang sebenarnya milik kita itu adalah yang ditaruh dalam kotak amal itu. Harta kita, meskipun hanya 1.000 rupiah. Kadang-kadang kalau kita ngisi kotak amal, ya sebatas itu, maksimal adalah 10.000. Nah itu milik kita yang sejatinya. Kenapa? Karena itu adalah yang akan menemani kita. Bukan seperti kerabat kita yang hanya sampai di atas kuburan, tidak akan masuk ke dalam kuburan. Uang yang 10.000, yang 5.000, yang 2.000 yang dimasukkan dalam kotak amal itulah yang akan menemani kita. Karena di sini dikatakan fayaqulu laka, saya adalah milik kamu. Wa ma amsakta falaysa laka. Yang tidak diberikan, yang tidak diinfakkan itu sebenarnya bukan milik kita. Makanya pada saat kita meninggal dunia, setiap orang kalau sudah mau dipikul itu loh, selesai dikubur, disolati, mau dibawa ke kuburan kan? Lah ini sebenarnya si mayat itu menjerit-jerit. Wahai semua pentakziah, saya hanya berpesan kepada kalian. Saya hanya bisa berpesan kepada kalian. Saya menumpuk harta mulai dari awal sampai akhir. Sekarang sudah bukan milik saya. Saya punya rumah, saya punya mobil, saya punya tabungan, saya punya ini dan itu. Sekarang bukan milik saya. Karena kalau sudah mati sudah bukan milik saya. Semua harta yang saya miliki itu sudah dimiliki oleh ahli waris saya. Yang berupa harta yang bergerak, yang berupa uang ataupun berupa apapun sudah dimiliki ahli waris saya. Cuman yang sangat sayang, anak-anak saya ataupun ahli waris saya itu
tidak sedikit pun membawa dan mengambil dosa saya. Harta saya diambil, sementara dosa saya tidak mau diambil oleh anak-anak saya. Ini adalah seruan si mayat pada saat detik-detik mau dipikul ke kuburan. Jadi berpesan kepada kita agar kita betul-betul hati-hati. Sesuai apa yang disampaikan tadi. Anfiqu mimma razaqnakum. Kemudian yang ketiga, teman yang ketiga adalah wa amma khalilun fayaqulu ana ma'aka haitsu dakhalta wa haitsu kharajta fadzalika amaluka. Saya akan selalu setia mendampingi kamu. Haitsu dakhalta, Anda masuk ke kuburan, saya siap untuk juga masuk. Wa haitsu kharajta, Anda keluar dari kuburan menuju alam akhirat, saya juga ikut. Fadzalika amaluka, ini adalah amal kita. Jadi amal kita yang kita kerjakan, amal-amal kebaikan akan selalu setia mendampingi kita. Termasuk harta-harta kita yang disedekahkan, yang diinfakkan, yang dikeluarkan oleh kita untuk berzakat, itu adalah teman kita akan masuk ke dalam kuburan. Dia akan ikut, akan keluar dari alam kuburan, dia akan ikut. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kemudian meneruskan yang tadi, laula akhartani ila ajalin qarib, pada saat kita nazar pasti minta kepada Allah, ya Allah jangan matikan saya detik ini, tunda saya meskipun sebentar. Apa tujuan ditunda itu? Fa'as-saddaqah, katanya dalam ayat ini, saya akan bersedekah, wa akum minas solihin, dan saya akan menjadi orang yang soleh. Di sini dalam tafsiran para ulama, termasuk tafsiran dari Ibnu Abbas mengatakan fa'as-saddaqah itu adalah maksudnya orang yang sudah berkewajiban zakat tapi tidak menunaikan zakat pada saat bernazar, pada saat detik-detik sakaratul maut akan minta kepada Allah agar ditunda kematiannya, akan menunaikan zakat. Kemudian yang satunya wa akum minas solihin, ulama tafsir juga mengatakan maksudnya di sini wa akum minas solihin, saya akan menjadi orang yang soleh, adalah orang yang sudah mempunyai cukup untuk mendaftarkan haji, cuman tidak daftar, maka pada saat bernazar, pada saat sakaratul maut akan minta untuk ditunda kematian. Sebagaimana dalam hadis di sini dikatakan, An Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, man kana lahu malun yuballighu hajju baitillah, barang siapa mempunyai harta yang sekiranya bisa untuk dibuat daftar haji, au tajibu alaihi fi zakat, atau dia punya kekayaan yang sudah berkewajiban zakat, falam yaf'al, tapi tidak dilakukan dua hal tadi, tidak berzakat dan juga tidak mendaftarkan diri, sa'alar raj'ata 'indal maut, dia orang itu akan minta kepada Allah untuk jangan dimatikan dulu, untuk ditunda kematiannya. Ini adalah konsekuensi kita apabila kita itu sangat menggenggam harta yang kita miliki. Sebenarnya bab zakat itu sangat mudah, cuman pengamalan kita yang sulit. Mudah. Karena apa? Kadang-kadang kita berpikir, saya punya kekayaan ini hasil saya sendiri. Saya olehna pelokoning, masa apa sebagai orang? Kadang-kadang kita seperti itu. Engkau oleh pelokoning, kadang-kadang dari pagi, dari pukul 7:30 kol petok sampai mulai kol 4 dari kantor. Atau yang jadi koli bangunan, saya mulai jam 7:30 sampai jam 4:30 kerja bangunan di rumah orang. Dan yang jadi petani kadang-kadang saya ada di sawah, mulai di pagi sampai sore, kadang-kadang saya terlupakan untuk sholat. Dan kadang-kadang itu yang dibuat alasan,
mosok saya dapat rezeki sendiri, ternyata akan diberikan kepada orang lain. Nah itu kadang-kadang kita seperti itu. Jadi monggo kita berdoa kepada Allah. Nomor satu doa yang kita minta kepada Allah, ya Allah mudah-mudahan kalau kita diberi rezeki, mudah-mudahan rasa peduli kita ditanamkan dalam hati kita. Kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi bagi orang yang mempunyai rezeki, mudah-mudahan saya termasuk orang yang peduli untuk mengeluarkan sebagian rezeki. Makanya di sini dikatakan mimma razaqnakum. Mimma di sini adalah menunjukkan sedikit. Mimma itu sedikit rezeki. Sebagian rezeki yang saya berikan kepada kalian, berikan kepada mereka yang menjadi mustahil. Keluarkan zakat-zakat kita. Ada zakat fitrah, ada zakat mal. Banyak lembaga-lembaga amil zakat itu. Termasuk Basnas. Kita sebagai PNS, termasuk anggota polisi biasanya ke Basnas. Karena memang plat nomor Basnas itu adalah merah. Biasanya teman-teman yang PNS atau ASN biasanya adalah ke Basnas. Juga banyak juga lembaga-lembaga yang plat hitam, lembaga sosial. Contohnya lembaga amil zakat Sidogiri. Itu yang memberikan zakat ke lembaga milik Pondok Pesantren Sidogiri itu juga tidak banyak. Tidak sedikit, juga banyak. Biasanya setiap bulan sampai 100 lebih. Jadi setiap bulannya 100 lebih. Meskipun pendistribusian juga lebih dari itu. Jadi monggo kita berdoa minta kepada Allah Subhanahu wa taala harta sebanyak-banyaknya. Kita kerja untuk mencari harta sebanyak-banyaknya. Karena tujuan lain adalah yang paling penting adalah untuk ibadah dan sarana dakwah kepada Allah. Ini mungkin yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan kita diberi rezeki yang halal, yang barokah oleh Allah, dan kita juga harus sadar rezeki itu adalah bukan hanya milik kita, tapi harus ada yang disedekahkan, harus ada yang dikeluarkan untuk zakat, agar pada saat kita sakaratul maut betul-betul dalam keadaan bahagia, tidak punya hutang kepada Allah, tidak punya beban kepada Allah, baik yang berkaitan dengan harta ataupun berkaitan dengan ibadah-ibadah yang lain. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan barokah. Al-Fatihah. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatina fi dinina. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin subhanallahi rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.